Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fluida statis, yaitu tegangan permukaan dan pipa kapiler atau kapilaritas, gejala kapilaritas. Sebelum kita masuk ke materi, saya perlihatkan dulu sebuah video tentang serangga yang bisa berjalan di atas air. Seperti itu. Kita lihat bersama-sama. Ini videonya. Nah, kita sering sekali melihat kejadian seperti ini, serangga bisa berjalan di atas permukaan air. Nah, ini merupakan apa ya? Ini merupakan suatu aplikasi dari tegangan permukaan seperti itu. Jadi fluida itu dia memiliki gaya tegang permukaan yang dinamakan dengan tegangan permukaan. Ini saya punya contoh video eksperimen yang lainnya, atau saya jelaskan dulu. Ini saya jelaskan sekilas tentang tegangan permukaan. Ini serangga yang kita amati tadi. Perhatikan contoh gambar tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan suatu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Jadi zat cair itu memiliki gaya tegang yang namanya adalah tegangan permukaan, sehingga permukaannya seperti dilindungi selaput elastis seperti ini. Tegangan permukaan atau gamma didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan antara gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, di mana gaya itu bekerja. Secara matematis tulis gamma sama dengan F per D. Kemudian, bila benda memiliki dua buah permukaan atau lebih dari satu sisi, maka nilai tegangan permukaannya menjadi gamma sama dengan F per 2L. Aplikasi dari gaya tegangan permukaan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita mencuci. Jadi, saat kita mencuci menggunakan deterjen itu bisa menghilangkan atau meminimalkan tegangan permukaan suatu zat cair. Jadi kalau kita misalnya mencuci dengan air saja, itu baju yang kotor akan tetap kotor. Maksudnya tingkat kebersihannya masih sangat rendah. Tapi kalau kita menggunakan deterjen itu bisa meminimalisir tegangan permukaan air. Jadi air bisa masuk ke sela-sela kotoran dan sela-sela pori-pori kain itu dengan baik. Jadi dia bisa menghilangkan sifat tegangan permukaan air. Jadi makanya kalau kita mencuci menggunakan deterjen itu lebih bersih seperti itu. Jadi ini saya punya video eksperimennya, kita lihat bersama-sama. Ini saat kita memasukkan uang logam menggunakan garpu secara perlahan-lahan. Nah ini, jadi kita uang, saya ulangi lagi, ini uang, dia tidak tenggelam kan, karena air memiliki tegangan permukaan sama dengan klip kertas. Nah seperti itu. Jadi air memiliki tegangan permukaan. Hal ini berbeda saat kita menambahkan deterjen. Kemudian diaduk, ini deterjennya, kemudian diaduk. Nah, dia langsung tenggelam, jadi tidak ada tegangan permukaannya. Jadi penggunaan dari sabun itu dia bisa meminimalisir tegangan permukaan suatu zat cair, yaitu air. Hal ini akan berbeda pula saat kita mencuci dengan air panas, air hangat dengan sabun atau sabun saja, karena itu nanti akan berbeda. Tegangan permukaannya juga lebih semakin kecil lagi. Makanya kalau kita mencuci baju putih yang kena noda itu disarankan untuk menggunakan air hangat yang dicampur dengan deterjen. Itu tujuannya adalah untuk meminimalisir tegangan permukaan. Jadi dia bisa bersih seperti itu. Kita lanjutkan materinya.
Kita tadi sudah mengetahui bahwa rumusnya gamma untuk yang satu dimensi F per D, kemudian untuk yang dua dimensi D-nya diganti dengan 2L. Contoh soal yang sering keluar pada ini apa namanya, contoh soal yang sering keluar pada tegangan permukaan. Sebatang kawat dibentukkan seperti huruf U, seperti ini. Kemudian kawat kecil PQ yang bermasa 0,2, ini ada kawat kecil di sini, PQ 0,2, bermasa 0,2 gram dipasang. Kemudian kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal sehingga pada lapisan tipis sabun di antara kawat tersebut tertarik. Jadi agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil PQ digantungkan benda yang bermasa 0,1. Maksudnya seperti ini. Jadi misal kalau kita memiliki suatu kawat kecil, ini kawat kecil dibentuk huruf U, seperti ini. Ini kawat kecilnya. Nah, kawat kecil ini dia berbentuk huruf U seperti ini. Kemudian di sini ada kawat PQ. Kawat PQ ini dipasang. Pasang longgar. Pasang longgar tapi dia harus terhubung di situ. Nah, di saat dicelupkan pada larutan sabun, maka kan akan muncul gelembung sabun yang buat seperti yang kita lihat pada saat kita membuat gelembung sabun itu, maka di sini ada lapisan sabun. Lapisan sabun ini akan menarik ini akan tertarik kan? Jadi dia akan menarik. Jadi ada gaya tarik ke atas. Gaya tarik. Nah, sedangkan kawat ini dia juga memiliki gaya berat. Ini kawat. Nah, supaya dia kan otomatis dia akan tertarik ke atas. Pertanyaannya tadi kan supaya dia seimbang ditambahkan dengan beban, sih sebagai beban. Nah, ini ada muncul WB. Ini tadi kalau nggak salah 0,1 gram. Ini 0,1 gram. Jadi seperti itu. Ini contoh soal yang sering keluar pada tegangan permukaan. Seperti itu. Lanjut. Pertanyaannya, berapa tegangan sabun tersebut? Nah, tegangan permukaan sabunnya berapa? Berarti ini menggunakan gamma sama dengan F per 2L. Kenapa menggunakan per 2L? Ada beberapa tinjauan, tapi tinjauan yang sering kita gunakan itu adalah dari luasnya sini. Jadi kan ini ada dua dimensi, makanya dia menggunakan 2L. Seperti itu. Jadi gamma sama dengan F per 2L. F-nya adalah gaya beratnya, berarti F sama dengan M kali G. Masanya, ini kan masanya ada massa kawat 0,2 gram dan massa beban 0,1 gram, seperti itu. Berarti kan jawabannya, jadi kan 3 kali 10 pangkat min 4 kg. Dikalikan ini M, ini G, hasilnya adalah 2,94 kali 10 pangkat min 3. Terus dimasukkan gamanya 2,94 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 2 kali L. L-nya adalah 10, min 1. 10 pangkat min 1, sorry. Berarti hasilnya adalah 1,47 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Ini adalah tegangan permukaannya. Sebenarnya kan kalau tegangan sama saja kan rumusnya P sama dengan F per A. A itu kan luasan permukaan. Tapi karena dia bukan luasan, maka diganti dengan D. Seperti itu. Hampir sama lah kurang lebih. Kemudian gejala kapilaritas. Gejala kapilaritas ini materi kita selanjutnya. Gejala kapilaritas itu merupakan gejala naik turunnya suatu zat cair atau fluida pada suatu pipa kapiler. Besarnya kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.
Jadi kalau kita meminum air, minum air, kalau misalnya kita punya apa namanya, kita punya air yang akan kita minum, ini air kemasan biasanya itu air kemasan kecil itu yang gelas, kalau kita coblos sama sedotannya atau sedotannya, itu air akan naik kan, akan naik seperti ini. Ini ada air, ini ada gelas. Kalau kita beri masukkan sedotan, ini maka air akan naik seperti ini. Maka akan naik. Nah, ini adalah contoh dari gejala pipa kapiler. Karena ini gambarnya air, maka saya menggambarnya salah. Ini namanya ada lengkungannya. Terus hal ini berbeda saat ini air. Saat pipa kapiler atau sedotan kita masukkan ke dalam larutan atau air raksa. Raksa otomatis bentuknya seperti ini. Maka ini saat kita masukkan pipanya, maka dia akan turun ke bawah seperti ini. Ini turun. Jadi dia tidak pada tidak seperti air, dia naik ke atas, tapi dia turun di bawah sini maksudnya. Bawahnya permukaan yang ada di luar. Jadi, misalnya kalau ini kita isi dengan air besar. Ini dengan raksa. Seperti itu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya adhesi dan kohesi. Ada yang kaitannya dengan meniskus cembung dan meniskus cekung. Saat kita memasukkan air ke dalam gelas seperti ini air dalam gelas, maka dia akan membentuk meniskus cembung. Saat kalau air raksa, maka dia akan membentuk yang namanya meniskus cembung. Nah, seperti ini. Kalau kita ingat tentang definisi dari adhesi dan kohesi, adhesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang berlainan jenis. Kalau yang kohesi sejenis. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini diisi dengan air, ini adalah air dan ini adalah raksa. Kalau kita isi dengan air, maka air itu kalau ditaruh di gelas akan membasahi gelas. Berarti ada tarik menarik antar partikel air dengan partikel gelas. Partikel gelasnya saya gambarkan dengan warna yang berbeda. Nih, tarik menarik antar partikel gelas. Nah, ini ada warna coklat, merah coklat. Nah, ini kan ada tarik menarik, makanya dia air itu selalu membasahi dinding gelasnya seperti itu. Berarti kalau terjadi meniskus cekung pada air seperti ini, maka besarnya gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis atau adhesi itu lebih besar daripada kohesi. Seperti itu. Kalau raksa kebalikannya. Kalau raksa ini kan ada gelas.
partikel raksa ini tidak bereaksi atau tidak bereaksi atau tidak mengalami gaya tarik menarik dengan partikel kaca atau gelas, sehingga dia akan saling menarik antar partikel samanya, yaitu partikel raksa. Kejadian seperti ini otomatis raksa saling tarik menarik, maka dia kohesinya lebih kuat jenisnya, yaitu raksanya lebih kuat, maka kohesinya lebih besar dari ABC. Maka muncul yang namanya ini adalah meniskus cekung, ini meniskus cembung. Hubungannya lagi dihubungkan dengan saya akan menjelaskan tentang sudut kontak. Jadi kan tadi kan dijelaskan ada meniskus cekung sama meniskus cembung. Kalau yang meniskus cekung itu gara-gara kayak adhesinya, kayak tarik menarik antara partikel gelas dengan partikel air itu lebih besar daripada kohesi antara partikel air. Kalau yang raksa berarti atau meniskus cembung berarti kayak tarik kohesinya, kayak tarik menarik antar partikel raksanya itu lebih besar daripada kayak tarik menarik antar partikel raksa dengan kaca atau wadahnya. Jadi kohesinya lebih besar. Saya akan jelaskan tentang yang namanya sudut kontak. Jadi kalau ada wadah seperti ini, kalau diisi air otomatis dia akan muncul meniskus cembung. Kalau diisi raksa cekung. Ini ada air, di sini ada raksa. Sudut kontak itu adalah sudut yang dibentuk antara permukaan fluida atau zat cair dengan bidang atau wadahnya. Jadi kalau misalnya di sini ada air, nanti kan dia ada cekungan seperti ini, kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah. Nah, besarnya theta atau sudut kontaknya, jadi tempatnya di sebelah sini. Ini adalah theta. Sudut kontak untuk yang air. Untuk yang raksa, kita tarik juga bawah. Ke atas, otomatis besarnya theta yang sebelah sini. Nah, ini. Untuk persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr, atau besarnya kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiller, kita tinjau dengan menggunakan sudut kontak. Penurunannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya gelas berisi air, kita masukkan sedotan, pasti otomatis dia sedotannya akan naik kan, airnya naik di sini, padahal permukaannya di sini. Kita tinjau, yang pertama kan otomatis ada daya berat, ada W dalam sistemnya sedotan, dia ada W. Kemudian karena dia adalah meniskus cembung, berarti ada theta. Ada theta. Thetanya di sini. Jadi kan kalau ada theta, ada sudut kontak, ada tekanan permukaannya. Tekanan permukaannya kita uraikan pada suhu X dan suhu Y. Nanti ini ada pada suhu Y, ini pada suhu X. Tekanan permukaan pada suhu X berarti dia gamma sin theta, pada suhu Y berarti dia gamma cos theta. Gamma cos theta. Kita uraikan, karena dia pada posisi yang diam, maka sigma FG-nya, gaya yang bekerja hanya gaya vertikal, maka sigma FG-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi dia ada gamma cos theta dikurangi B sama dengan 0. Jadi gamma cos theta min W sama dengan 0. Gamma tadi, oh ini kan gayanya kan kita mulai dari gamma sama dengan F per D. F-nya adalah F, jadi ini bukan gamma cos theta, tapi kita buat F aja gayanya. F min W sama dengan 0, jadi F sama dengan W. D-nya karena dia luasan dari
sedotan itu kan berarti lingkaran. Berarti B-nya sama dengan 2πr. Gamanya kan berarti gamma cos theta. Gamma cos theta sama dengan X per 2πr. Jadi nilai F-nya sama dengan 2πr gamma cos theta. Kita definisikan di sini, berarti 2πr gamma cos theta sama dengan W-nya adalah M kali G. Kita substitusikan nilai W-nya agak panjang ini. Cos theta sama dengan M itu kan peroleh dari rho. Rho sama dengan M per V. Sehingga M-nya sama dengan rho kali V. Rho kali V kali G. Nah, nanti ini volumenya juga diuraikan lagi. Volume itu kan rumusnya sama dengan luas kali ketinggian. Jadi kita tulis ulang 2πr gamma cos theta sama dengan rho A kali 3 kali G. Luasnya, luas ini adalah luas lingkaran kali pi r kuadrat. Jadinya kita tulis ulang lagi 2πr gamma cos theta rho kali pi r kuadrat h kali g. Ada pi yang sama, ada pi yang sama, pi nya coret, r nya coret 1, sehingga nilai h-nya, nilai ketinggiannya sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali g kali r. Ini hanya sekarang seperti ini. Jadi tinggal ini r kuadrat. Ini adalah persamaan dari kenaikan atau penurunan permukaan pada pipa kapiler. Tuh. Semoga bisa dipahami. Saya ulangi lagi, dari sigma MB-nya sama dengan 0, gaya-gayanya kan ada W, sama F-nya ke atas, kayak apa namanya, gaya tegangan permukaannya. Tegangan permukaannya kan gamma sama dengan F per D. F-nya, D-nya adalah kelilingnya, berarti kan D itu jarak. Berarti kan kalau dalam suatu serutan, berarti dia ada kelilingnya, berarti 2πr. Gamma-nya, gamma cos theta, F-nya per 2πr. Berarti nilai F-nya adalah 2πr gamma cos theta. F-nya bisa distribusi ke persamaan ini. Persamaan ini. Sehingga F-nya adalah 2πr gamma cos theta, W-nya M kali G. Massa distribusi dari rho M per V. Sehingga muncul rho kali V ganti rho kali V. Volume distribusi dengan luas kali tinggi. Luas kali panjang kan A kali H. Kita akan mencari H. H itu adalah kenaikannya ini. Kita akan mencari itu. Kemudian A-nya diuraikan karena dia adalah lingkaran, berarti luasnya adalah πr kuadrat. Disubstitusikan berarti 2πr gamma cos theta rho πr kuadrat H kali G. Berarti hanya adalah nilai M-nya dicoret, M-nya dicoret 1 dengan 1r rho G cos theta per 2 rho gamma cos theta per rho GR. Demikian penjelasan tentang tegangan permukaan dan gejala kapilaritas. Semoga bisa dipahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.